Hai, welcome back to my YouTube channel. Oke, karena dari kemarin itu banyak yang nanyain tentang Meet Factory dan sponsornya kayak gitu. Kebetulan aku juga kemarin kan ditawarin, tapi emang aku nggak ambil karena aku punya pertimbangan lain. Nah, di sini teman-teman juga harus mempertimbangkan banyak hal karena memang nggak semua Meet Factory itu bisa mensponsorin kita. Sebelum videonya dilanjut, jangan lupa di subscribe dan aktifkan notification loncengnya. Thank you. Oke, kita langsung aja bahas tentang si Meet Factory ini, gimana cara mereka mensponsorin kita. Nah, jadi teman-teman kalau misalkan pengen disponsorin di Meet Factory, teman-teman harus tahu bahwa Meet Factory-nya itu under labor agreement. Itu yang pertama. Yang keduanya, teman-teman harus tahu bahwa tidak semua posisi di Meet Factory itu bisa disponsorin. Let's say kayak kita misalkan packer, itu nggak bisa disponsorin kayak gitu. Jadi harus orang-orang yang skill, yang memang punya skill tertentu yang memang disponsorin. Misalkan kayak slaughter, itu paling banyak dan paling paling aman untuk disponsorin kayak gitu. Terus lagi ada legging 1, legging 2, banger, sama satu lagi itu meat inspector kayak gitu. Terus sama satu lagi ada slicer atau butcher. Nah, hanya itu aja posisi-posisi yang memang bisa disponsorin di Meat Factory. Jadi kalau misalkan teman-teman nih ya gak pegang pisau sama sekali, itu of course gak bakalan bisa disponsorin kayak gitu, karena packer itu bisa kapan aja di replace kayak gitu. Banyak orang peminatnya dan itu tuh low skill, siapa aja yang nggak punya pengalaman pun bisa ngisi posisi tersebut, jadi tidak akan disponsorin ya. Nah, bagi teman-teman yang memang dari sekarang nih kerjanya masih nge-packing daging, lebih baik teman-teman pindah posisinya ke yang memang skilled kayak gitu. Jadi teman-teman punya kesempatan besar untuk disponsorinnya kayak gitu. Dan di posisi yang saya sebutkan tadi pun sebenarnya nggak banyak juga yang memang bisa menjamin teman-teman bisa disponsorin. Kenapa? Karena biasanya mereka sudah punya orang-orang tetapnya. Terus lagi mereka juga biasanya ngesponsorin orang-orang dari Islander kayak gitu, karena mereka tentu lebih kuat-kuat kayak gitu. Karena posisi-posisi tersebut itu sangat membutuhkan orang-orang yang tinggi besar, which is kayak orang-orang Island itu cocok untuk posisi tersebut. Nah, kayak gitu ya. Terus yang harus teman-teman pertimbangkan juga perusahaannya kayak gitu, karena perusahaan itu punya kriteria untuk mensponsorin kita. Kalau misalkan kriterianya nggak masuk terhadap kualifikasi dari governmentnya, mereka nggak akan bisa nge-sponsorin, apalagi perusahaan-perusahaan yang kecil kayak gitu. Kenapa sih nggak bisa mensponsorin? Karena kita tuh ada minimal dibayarnya, minimal annual fee yang kita dapatkan itu harus 73.000 something. Tapi kalau misalkan si company-nya itu kecil, kemungkinan besar company nggak bakalan bisa ngebayar kita sebanyak itu dalam 1 tahun kayak gitu. Itu aturan pemerintahnya kayak gitu. Terus lagi yang harus teman-teman pertimbangkan juga mengenai sponsorship ini, kalau misalkan teman-teman pengen PR di jalur Meat Factory ini, teman-teman juga tidak bisa dijamin PR karena memang visa 482 ini sangat mudah sekali sebenarnya didapatkan, tapi memang bukan jalan yang paling mudah untuk mendapatkan PR kayak gitu. Karena bisa jadi setelah misalkan 482 ini ada dua jenis ya, ada medium term, ada short term, ada short term sama medium term. Dimana yang short term itu 2 tahun di kontrak kerjanya, yang medium itu ada 4 tahun sampai 5 tahun kayak gitu. Nah, apakah setelah 2 tahun itu sponsor ingin mensponsor si company ingin mensponsori kita lagi? Karena kebanyakan company itu tahu bahwa kalau misalnya kita udah PR itu kita bakalan cabut dari company tersebut, makanya sebenarnya nggak banyak yang mau ngelanjutin sponsornya. Maka dari itu sponsor, jadi 482 ini nggak ngejamin teman-teman bisa langsung PR kayak gitu. Ini tuh bisa kayak sementara aja. Kalau misalkan untuk batu loncatan it's okay, nggak apa-apa. Tapi kalau misalkan untuk PR mungkin teman-teman harus pikir-pikir lagi, karena ini bukan jalan yang sangat
bagus untuk menuju PR-nya. Bisa takes a long time, bisa sampai 5 tahun or something kayak gitu. Makanya banyak dari kemarin yang DM, aku nggak bisa balas semuanya. Intinya kalau misalkan pengen PR di Mid Factory itu nggak semudah yang teman-teman pikirkan. Dapat 2 tahun sponsor langsung PR, not like that. Kayak gitu ya, syukur-syukur kalau misalkan company-nya mau sponsorin lagi. Kalau misalkan enggak ya kamu harus balik lagi dari awal nyari sponsor 482 kayak gitu. Jadi nggak bisa langsung ke 186 kayak gitu. Terus apa sih namanya itu, posisi-posisi yang aku sebutkan tadi juga nggak ngejamin PR kecuali slaughter kayak gitu. Jadi kalau misalkan slaughter emang banyak dibutuhkan, mungkin bisa aja dia ya bisa aja dijanjikan PR ya. Tapi kalau misalkan posisi-posisi yang lain belum tentu kayak gitu. Bisa jadi disponsorin aja tapi belum tentu bisa dapet PR-nya kayak gitu. Karena setelah 482 ini kan sponsor visa. Nah, untuk PR-nya adalah visa 186 kodenya. Nah, jadi mau ke 186 ini harus melewati 482 dulu kayak gitu. Tapi kebanyakan government cuman berhenti di 482 dan gak mau ngasih 186-nya kayak gitu, gak mau ngelanjutin untuk sponsor. Tapi mereka akan balik lagi nyari orang baru untuk ngasih sponsor di 482 kayak gitu. Kebanyakan kayak gitu karena mereka nggak mau rugi. Banyak orang-orang yang sebelumnya dijadikan PR, mereka itu langsung cabut dari company, which is company juga rugi dong kayak gitu. Nggak tahu kita bakal loyal di situ kayak gitu. Makanya mereka lebih baik kayak nggak ngasih sponsor lagi, tapi cari orang baru untuk disponsorin kayak gitu. Jadi kalau misalkan untuk menyambung hidup, menyambung visa di Australia, it's okay, diambil untuk visa 482 ini di Mid Factory. Tapi kalau misalkan untuk PR ya can be yes, can be no kayak gitu. Aku juga nggak bisa bilang bukan pathway-nya, tapi memang iya pathway-nya, tapi nggak dijanjikan, nggak bisa kita bukan jaminan lah istilahnya, nggak ada jaminan kayak gitu. Nah, itu dia mengenai visa, mengenai sponsor di Mid Factory ini kayak gitu. Mungkin kalau untuk perusahaan kayak JBS atau Kilcoy, aku lebih percaya mereka bisa ngasih sampai PR. Tapi untuk perusahaan-perusahaan lain kayaknya harus dipertimbangkan lagi kayak gitu. Nah, itu dia mengenai sponsor di Mid Factory. Semoga bermanfaat. Kalau misalkan ada pertanyaan yang lain silahkan disampaikan di kolom komentar atau DM. Bye.